yang perpustakaan milik SMP Negeri 2 Tanjung Siang. Yuk masuk ke dalam. Di perpustakaan milik SMP Negeri 2 Tanjung Siang ini terdapat buku-buku yang 11 mata pelajaran, juga ada buku non formal seperti novel, karya seni. Untuk membuat pelajaran itu semua terdapat di perpustakaan milik SMP Negeri 2 Tanjung Siang. Di dekat meja pendaftaran, kita juga akan bertemu dengan penjelasan candi yang bercorak Hindu-Buddha. Di dekat pintu juga kita bertemu dengan tata tertib perpustakaan SMP Negeri 2 Tanjung Siang. Kalian tahu gak? Di perpustakaan SMP Negeri 2 Tanjung Siang ini banyak sekali poster-poster yang terpampang agar kita giat belajar, giat membaca, dan giat menuntut ilmu. Yuk kita lihat satu persatu. Kata tata tertib, kita akan bertemu dengan budaya malu. Yuk kita baca. Apa sih budaya malu itu? Budaya malu itu yang pertama, malu datang terlambat, berkelahi, berbohong, berkata jorok, mengganggu teman, mencuri. Malu kelas kotor, malu tidak mengerjakan tugas, malu menyontek, malu tidak memperhatikan, malu nilai jelek, dan malu terlambat mengetahui. Di sebelah sini kita akan bertemu dengan buku paket kelas 7, 8, dan 9. Dan ini dia yang sedang mempersiapkan buku untuk kurikulum merdeka. Lihat, di perpustakaan ini terdapat banyak sekali poster-poster yang terpampang. Jadi sekali kan luar biasa. Kalian jangan salah paham. Di sebelah sini juga masih ada poster-poster yang terpampang. Lihat, bahkan di pintu ruangan kedua pun masih terpampang jelas bahwa Anda akan masuk surga jika tidak meninggalkan sampah di ruangan ini. Wow, bagus sekali bukan SMP Negeri 2 Tanjung Siang ini. Kita masuk yuk ke ruangan berikutnya. Nah, di ruangan ini kita akan bertemu dengan penjelajahan samudera. Sebelah sini kita akan bertemu dengan wilayah kerajaan Sriwijaya. Di sebelahnya lagi kita akan bertemu dengan penyebaran agama Islam di Indonesia. Di sebelah sini kita akan lihat peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan di sini kita akan melihat Indonesia Wawasan Nusantara. Kita masuk ke sebelah sini. Nah, di sebelah sini kita akan bertemu dengan buku serba serbi. Itu judulnya Sains dalam Olahraga. Di sini ada buku sastra. Perpustakaan adalah sebuah tempat yang menyediakan berbagai sumber informasi, baik dalam bentuk cetak, digital, maupun audio visual. Untuk memenuhi kebutuhan belajar, pengetahuan, dan hiburan masyarakat, perpustakaan memiliki banyak manfaat dan pentingnya bagi manusia. Di antaranya adalah, perpustakaan dapat meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat. Dengan membaca berbagai buku dan sumber informasi lainnya, masyarakat dapat memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan, dan mengembangkan potensi diri. Perpustakaan dapat mendukung proses belajar mengajar di sekolah maupun di luar sekolah. Perpustakaan menyediakan bahan-bahan pendidikan yang relevan dengan kurikulum, standar kompetensi, dan kebutuhan siswa dan guru. Perpustakaan juga menyediakan fasilitas belajar yang nyaman seperti meja, kursi, lampu, dan internet. Perpustakaan dapat mengasah ruang berpikir dan berkomunikasi masyarakat. Dengan membaca berbagai buku dan sumber informasi lainnya, masyarakat dapat belajar berpikir kritis, analitis, kreatif, dan inovatif. Masyarakat juga dapat belajar berkomunikasi dengan baik secara verbal maupun non-verbal, dengan menggunakan bahasa yang sopan, jelas, dan efektif. Perpustakaan dapat menjadi agen perubahan kehidupan masyarakat dengan membaca berbagi buku dan sumber informasi lainnya. Masyarakat dapat mengetahui ilmu pengetahuan, teknologi, sosial media, politik, dan membaca masyarakat juga dapat mengambil inspirasi, motivasi, dan solusi dari buku masalah kehidupan. Perpustakaan dapat menjadi penghubung masyarakat. Dengan membaca berbagai buku dan sumber informasi lain, masyarakat dapat belajar sejarah,
berkontribusi, nilai-nilai dan warisan Bangsa yang maju, masyarakat bangsa juga dapat merencanakan masa depan yang pembaca. lebih baik dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Ayo ke pustaka, yuk ayo mari membaca. Ada beberapa jenis perpustakaan yang ada di Indonesia, antara lain perpustakaan nasional, yaitu perpustakaan pusat yang berada di kota Jakarta dan memiliki pustaka. Perpustakaan daerah, yaitu perpustakaan yang berada di tingkat provinsi atau kabupaten kota yang memiliki koleksi bahan pustaka yang berkaitan dengan daerah. Perpustakaan umum, yaitu perpustakaan yang melayani masyarakat umum tanpa membedakan latar belakang, pendidikan, pekerjaan, usia, atau kepentingan. Perpustakaan perguruan tinggi, yaitu perpustakaan yang berada di lingkungan perguruan tinggi dan memiliki koleksi bahan pustaka yang mendukung proses belajar mengajar, penelitian, dan penelitian. Perpustakaan sekolah, yaitu perpustakaan yang berada di lingkungan sekolah yang memiliki koleksi bahan pustaka yang relevan dengan kurikulum, standar kompetensi, dan kebutuhan siswa. Perpustakaan khusus, yaitu perpustakaan yang memiliki koleksi bahan pustaka yang bersifat khusus atau spesifik sesuai dengan bidang atau kegiatan lembaga induknya. Contohnya adalah perpustakaan museum, perpustakaan rumah sakit, perpustakaan militer, dan sebagainya. Perpustakaan lembaga keagamaan, yaitu perpustakaan yang memiliki koleksi bahan pustaka yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan tertentu. Contohnya adalah perpustakaan masjid, perpustakaan gereja, perpustakaan puri, dan sebagainya. Perpustakaan internasional, yaitu perpustakaan yang memiliki koleksi bahan pustaka dari berbagai negara dan bahasa. Contohnya adalah perpustakaan Goethe Institute, perpustakaan British Council, perpustakaan Institute Frankfurt the Indonesia, dan sebagainya. Perpustakaan digital, yaitu perpustakaan yang menyediakan bahan pustaka dalam bentuk digital yang dapat diakses melalui internet atau jaringan komputer lainnya. Contohnya adalah perpustakaan GoID, Resources, Perpusnas, GoID, Digilid, digilid.ub.ac.id, dan sebagainya. Perpustakaan pribadi, yaitu perpustakaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok tersebut. Contohnya adalah perpustakaan rumah kita sendiri. Demikianlah beberapa jenis perpustakaan yang ada di Indonesia. Nah, yang menjadi objek kunjungan perpustakaan pada saat ini adalah perpustakaan SMP Negeri 2 Tanjusiang. Ada beberapa langkah untuk menjadi anggota perpustakaan SMP Negeri 2 Tanjusiang. Pertama, mengisi formulir pendaftaran anggota yang dapat kita dapatkan di loket pelayanan perpustakaan atau di website sekolah. Menyerahkan fotokopi kartu identitas yang masih berlaku seperti kartu pelajar, KTP ataupun SIM. Kemudian menyerahkan paspor berukuran 3 kali 4 sebanyak 2 lembar. Kemudian menunggu kartu anggota perpustakaan yang akan dicetak dan diserahkan oleh petugas. Setelah Anda menjadi anggota perpustakaan SMP Negeri 2 Tanjusiang, Anda dapat meminjam buku-buku yang tersedia di perpustakaan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Anda juga dapat mengakses layanan perpustakaan digital yang telah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Perpustakaan adalah tempat yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Di perpustakaan, kita bisa menemukan berbagai macam buku, jurnal, majalah, dan sumber informasi lainnya yang dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan keterampilan kita. Perpustakaan juga menyediakan fasilitas dan layanan yang dapat memudahkan kita dalam mencari, membaca, dan meminjam bahan pustaka yang kita butuhkan. Perpustakaan juga merupakan tempat yang nyaman dan kondusif untuk belajar, membaca, menulis, atau bersantai. Pesan dan pesan tentang perpustakaan tentu saja akan berbeda-beda bagi setiap orang, tergantung dari pengalaman dan kebutuhan masing-masing. Namun secara umum, setelah kami berkunjung, ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan sebagai kesan dan pesan tentang perpustakaan di SMP Negeri 2 Tanjusiang, yaitu kesannya adalah perpustakaan SMP Negeri 2 Tanjusiang adalah tempat yang menyenangkan dan menginspirasi. Di perpustakaan, kita bisa menemukan banyak hal baru dan menarik yang mungkin tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Perpustakaan juga memberikan suasana yang tenang dan damai yang dapat membuat kita lebih fokus dan konsentrasi dalam belajar atau bekerja. Perpustakaan juga memberikan kesempatan untuk bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki minat dan tujuan yang sama dengan kita. Pesannya adalah
Perpustakaan adalah aset yang sangat berharga bagi kita semua. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan merawat perpustakaan, khususnya perpustakaan kami, yaitu perpustakaan SMP Negeri 2 Tembus yang ini, dengan baik. Kita harus menghormati aturan-aturan yang berlaku di perpustakaan, seperti tidak merusak atau mencoret-coret buku, tidak membuat keributan atau kegaduhan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membawa makanan atau minuman ke dalam perpustakaan, dan sebagainya. Kita juga harus mengembalikan buku atau bahan pustaka lainnya yang kita pinjam tepat waktu agar tidak merugikan orang lain yang membutuhkannya. Kita juga harus mengapresiasi dan mendukung perpustakaan dengan cara memberikan saran, kritik, sumbangan, atau partisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh perpustakaan. Demikian beberapa pesan dan pesan dari kami tentang perpustakaan yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Pustaka, yo ayo, mari membaca.